Teman-teman tahu nggak sih tentang PMI? Nah, di sini juga kami sampaikan bahwa ada loh teman-teman undang-undang yang mengatur terkait perlindungan para pekerja migran Indonesia atau TKW, TKI, TKL tadi. Yang kita tahu penyumbang terbesar di negara itu adalah para perokok. Tapi ternyata ada dua loh teman-teman gitu. Yang pertama, penyumbang terbesar di negara adalah perokok. Yang kedua adalah para pahlawan devisa negara tadi, yakni terkait PMI tadi atau pekerja migran Indonesia atau TKW atau TKI atau TKL gitu. Adanya para teman-teman TKW, TKI, TKL atau PMI tadi disiksa, dibunuh bahkan oleh majikannya, lalu dipersulit untuk pulang ke Indonesia, lalu adanya ketidakjelasan terkait salary yang harusnya diberikan kepada warga kita di Indonesia, khususnya yang bekerja di sana gitu. Misal kalau teman-teman tertarik gitu kerja di luar negeri dengan gaji yang sangat tinggi, kita juga harus berpikir bahwa cuacanya, musimnya di luar negeri itu berbeda dengan Indonesia. Kalau yang kita tahu Indonesia kan hanya kemarau dan penghujan saja. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan tentunya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias dan selalu standby untuk nonton video kami. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Ngaji bris bersama kali ini kita akan membahas terkait selayang pandang PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Untuk teman-teman yang masih belum tahu apa itu PMI, mungkin aku informasikan terlebih dahulu apa definisinya. Tapi sebelumnya PMI ini atau Pekerja Migran Indonesia adalah penyebutannya yang lebih mudah terdengar oleh telinga masyarakat. Bisa kita katakan PMI itu adalah TKW, TKI ataupun TKL. TKW, Tenaga Kerja Wanita, TKI, Tenaga Kerja Indonesia, atau TKL, Tenaga Kerja Laki-Laki. Nah, sekarang untuk istilahnya itu diubah menjadi PMI tadi, teman-teman, yakni Pekerja Migran Indonesia. Nah, di sini kami mengutip website dari Tempo bahwa pekerja migran adalah seseorang yang bekerja di negara lain selain negara asalnya. Atau kita contohkan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri gitu teman-teman. Nah di sini Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization mendefinisikan bahwa pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dan dipekerjakan oleh orang lain. Jadi TKW, TKI, TKL atau PMI tadi bukan bekerja yang tiba-tiba dia pergi ke luar negeri teman-teman. Tapi di sini ada lembaga khusus yang menaunginya, entah itu pemerintahan atau apa ya kita sebutnya outsourcing atau lembaga yang memang benar-benar membuka rekrutmen kepada para masyarakat ketika memang tertarik untuk bekerja di luar negeri. Nah yang kita tahu itu kan orang-orang bekerja di luar negeri kebanyakan yang banyak kasusnya itu adalah orang-orang atau warga kita yang menjadi ART atau asisten rumah tangga atau kita sebut juga sebagai pembantu gitu. Nah biasanya para ART ini dikirimkan di Timur Tengah atau Arab Saudi gitu kan teman-teman, atau Taiwan, Hong Kong dan lain sebagainya. Nanti di sini kita informasiin juga nih ngaji brisin terkait banyakan mana sih gitu konflik atau kasus para PMI, para TKW yang mereka bekerja sebagai ART atau mereka bekerja sebagai karyawan gitu teman-teman. Nah di sini juga kami sampaikan bahwa ada loh teman-teman undang-undang yang mengatur terkait perlindungan para pekerja migran Indonesia atau TKW, TKI, TKL tadi. Di sini Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia ada di nomor 18 tahun 2017 yang mana ada di pasal 1 ayat 2. Berisikan seperti ini teman-teman undang-undangnya. Pekerja migran Indonesia atau PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, yang sedang, atau yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dan di sini juga banyak sih informasi-informasi terkait rating salary dari berbagai negara yang biasa mereka membuka jasa-jasa TKW atau PMI tadi teman-teman. Nah yang menjadi polemik atau yang menjadi kekhawatiran, keresahan kita adalah kasus-kasus yang sudah marak bermunculan, entah dari tahun berapa, entah dari mungkin ada di sini yang nonton video ini
orang tuanya yang menjadi PMI atau TKW, atau saudaranya, kakaknya, adiknya, tantenya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Di situ kita semua tuh harus kritis dan mengetahui bahwa ketika saudara kita berangkat ke luar negeri, itu tidak hanya langsung berangkat aja gitu teman-teman. Banyak proses yang harus dijalankan. Dan ada juga PMI yang mungkin kita katakan bekal atau sangunya itu harus banyak. Harus banyaknya tidak dinilai dari finansial mereka banyak gitu, karena kan tujuan dari warga kita atau masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri adalah mendapatkan pemasukan yang lebih banyak tinimbang di negaranya. Nah, untuk negara-negara yang sangunya agak banyak, dimulai dari kemampuan bahasa tentunya. Nah, contohnya itu di negara mana aja sih gitu, ketika teman-teman harus memiliki sangu atau bekal kemampuan itu tadi. Yang pertama ada di negara Korea, kedua Jerman, dan ketiga Jepang. Jadi ketika teman-teman tahu saudaranya, temannya, keluarganya, ketika ingin melangsungkan pekerjaan di luar negeri tadi atau sebagai PMI tadi, itu harus memiliki kemampuan bahasa tadi teman-teman. Dan saya kira ya, belajar bahasa Inggris aja tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, atau 1 bulan, 2 bulan. Nah, ketiga negara yang udah aku sebutin tadi itu harus memiliki bekal pelatihan yang cukup panjang, cukup lama. Jadi itu untuk 3 negara itu memang benar-benar ada prosedur secara sistematis dari negara. Bahkan kalau informasi dari teman-teman kemarin yang mengadakan sosialisasi pentingnya perlindungan ataupun pemberangkatan para PMI ke luar negeri itu mengatakan bahwa 1, PMI itu disebut sebagai pahlawan devisa negara. Karena yang kita tahu kan mungkin, yang kita tahu penyumbang terbesar di negara itu adalah para perokok. Tapi ternyata ada 2 loh teman-teman gitu. Yang pertama, penyumbang terbesar di negara adalah perokok. Yang kedua adalah para pahlawan devisa negara tadi, yakni terkait PMI tadi atau pekerja migran Indonesia atau TKW atau TKI atau TKL gitu. Dan kasus-kasus yang marak dirasakan oleh warga Indonesia khususnya adalah tadi ya teman-teman, adanya para teman-teman TKW, TKI, TKL atau PMI tadi disiksa, dibunuh bahkan oleh majikannya, lalu dipersulit untuk pulang ke Indonesia, lalu adanya ketidakjelasan terkait salary yang harusnya diberikan kepada warga kita di Indonesia khususnya yang bekerja di sana gitu. Jadi ini polemik-polemik yang saya kira menjadi konsumtif bersama dan seharusnya kita sama-sama sadar dan peduli gitu bahwa kalau kita ngomongin terkait kepedulian itu tidak hanya melulu agama, ras, bahasa, tapi juga kita harus peduli terkait para pahlawan devisa negara ini teman-teman, karena masih banyak sekali orang-orang yang tidak tahu bahwa para TKW dan TKI ini memiliki aturan di Indonesianya gitu. Ada undang-undang tadi terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dan sudah seharusnya negara juga melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga aku sebutkan bahwa ada loh hak-hak dari pekerja migran itu. Di sini dilampirkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur sejumlah hak pekerja migran. Yang pertama, mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan kemampuannya tadi teman-teman. Jadi kalau yang kita tahu, barangkali yang nonton video ini tahu, ada beberapa orang yang berangkat ke luar negeri itu hanya sebatas sebagai ART saja atau menjadi karyawan di perusahaan negara lain gitu. Ada pihak-pihak outsourcing tadi, ada pihak-pihak yang memang membuka jasanya untuk memudahkan teman-teman bekerja di luar negeri. Tapi teman-teman juga harus mengetahui detail bahwa lembaga-lembaga yang disebutkan saya tadi merupakan lembaga yang memang benar-benar legal gitu. Jadi ketika ada permasalahan di luar negeri atau di tempat kerjanya itu, negara bisa langsung melindungi atau menolong teman-teman gitu. Nah, untuk hak para pekerja migran yang kedua adalah memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Lalu yang ketiga, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan kerja, dan kondisi kerja di luar negeri. Jadi kita itu, misal kalau teman-teman tertarik gitu kerja di luar negeri dengan gaji yang sangat tinggi,
kita juga harus berpikir bahwa cuacanya, musimnya di luar negeri itu berbeda dengan Indonesia. Kalau yang kita tahu Indonesia kan hanya kemarau dan penghujan saja. Nah, kalau di luar negeri atau di negara lain itu kan lebih banyak gitu kan cuaca atau musimnya gitu, lebih dari dua gitu kan. Jadi kita harus menyiapkan fisik, menyiapkan kemampuan dan lain sebagainya. Lalu hak para pekerja migran yang keempat adalah memperoleh pelayanan profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Nah, yang kita tahu ya teman-teman bahwa kasus-kasus terkait TKW ini kan kadang-kadang gitu ya, mereka diperlakukan tidak manusiawi. Jam kerjanya melebihi batas, lalu adanya larangan-larangan untuk beribadah dan lain sebagainya. Ini yang menjadi fokus dan keresahan kita semua untuk terus peduli kepada teman-teman TKW, TKI, TKL ataupun pekerja migran Indonesia tadi. Lalu hak yang kelima, menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Yang keenam, memperoleh upah sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan penempatan dan atau kesepakatan kedua negara dan atau perjanjian kerja. Jadi kalau yang saya utarakan tadi teman-teman, bahwa kita itu harus kritis dan tahu betul gitu bahwa lembaga yang memberikan jasa untuk kita keluar negeri itu benar-benar legal karena aturan di negara kita sudah ada, hak yang nantinya diterima sama teman-teman pekerja migran itu sudah ada dan real gitu, itu tidak dibuat-buat. Jadi gampangannya ketika kita kerja itu ya minimal ada kontrak kerjanya dan kita tahu gitu jam kerjanya berapa jam, berapa hari, liburnya kapan, dan aturan-aturan terkait melakukan ibadah kita tadi. Nah, untuk hak yang ketujuh, memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Yang kedelapan, memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja. Yang kesembilan, memperoleh akses komunikasi. Nah, ini juga kasus yang sering banget mencuat adalah para orang tua, saudara, atau teman-teman kita yang bekerja di luar negeri kadang-kadang terputus juga komunikasinya gitu ya kan teman-teman. Jadi gimana caranya untuk komunikasi itu tetap berjalan itu dengan seperti apa? Kalau aturan kerjanya sudah jelas, hal-hal itu tadi kan bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Hak yang ke-10, menguasai dokumen perjalanan selama bekerja terkait paspor, visa, dan lain sebagainya itu benar-benar detail, legal, dan terupdate gitu teman-teman. Yang ke-11, berserikat dan berkumpul di negara tujuan. Jadi adanya perkumpulan-perkumpulan para pekerja migran di luar negeri ya teman-teman. Itu memudahkan agar komunikasi kepada keluarganya di Indonesia itu lebih mudah. Yang ke-12, penempatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan. Yang ke-13, memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal. Jadi ketika ada sanak saudara yang bekerja di luar negeri, ketika kita kan tidak pernah tahu umur itu sampai kapan, atau kecelakaan kerja gitu, itu kan mungkin sudah diklaim dari perusahaan negara sana, dan kita mengetahui nih gimana sih pengiriman jenazahnya misal dari negara sana ke Indonesianya, itu teman-teman juga harus tahu seperti itu. Dan jaminan-jaminan keselamatan kerja, kecelakaan kerja, ataupun pengiriman jenazah yang memang ketika kasusnya memang meninggal di sana, itu bisa diketahui betul oleh teman-teman. Nah, yang ke-14, memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia. Jadi, mungkin ini sebagai informasi ya teman-teman, bahwa ketika sanak saudara teman-teman ada yang bekerja di luar negeri, itu tidak ada hal yang ditutup-tutupi ke pihak keluarga karena kita itu meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan atau yang tidak kita ketahui gitu ke depannya, agar agar negara itu bisa melindungi dan menjaga setiap warga negaranya ketika ada konflik atau kejadian yang muncul tadi gitu. Jadi jangan ada rahasia di antara sanak saudara yang keluar negeri dan keluarganya di Indonesia, agar negara ini benar-benar mudah untuk menolong dan membantu, seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, kalau punya sanak saudara yang menjadi PMI dan memiliki polemik atau masalah yang sampai hari ini barangkali belum bisa terselesaikan, boleh banget mampir di kolom komentar kami.
Karena kalau ngaji bris kali ini ramai, mungkin kita akan bikin part-part selanjutnya agar teman-teman semua lebih mengetahui detail bagaimana badan-badan atau lembaga yang memang mengurusi dalam hal ini, fokus di pekerja migran Indonesia. Misalkan di wilayah kabupaten kota, itu kan bisa kita melihat atau menggali informasi dari Disnaker kabupaten atau kota. Lalu di wilayah provinsi kita juga bisa menyambungkan informasinya ke BP2MI di wilayah misal Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Dan untuk khusus yang fokus pegiat di bagian pekerja migran Indonesia, kita tahu terkait Kementerian Kemenaker tadi teman-teman. Jadi silahkan banget untuk teman-teman yang merasa relate, punya pengalaman, atau sanak saudaranya jadi PMI, itu boleh banget mampir di kolom komentar kami. Bisa sharing terkait masalah apa saja yang pernah dirasakan, entah sudah terselesaikan, entah belum terselesaikan, agar kita semua mendapatkan solusi yang nyata dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia yang barangkali mau bekerja di negara lain gitu. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan klik loncengnya di kanal YouTube kami di Paham Perempuan ini agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like dan share. Silahkan komentar sebanyak-banyaknya agar kita juga mengetahui responsitas teman-teman ketika melihat video-video kami. Semoga ngaji bris kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.